Bisa sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang rencananya akan diwajibkan untuk menempatkan devisa hasil ekspornya atau DHE di dalam negeri. Ekonom Yose Rizal menilai penerapan kebijakan ini sebaiknya dibatasi untuk manufaktur hasil olahan sumber daya alam. Pemerintah akan menambah jumlah sektor yang wajib menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekspor terhadap cadangan devisa nasional. Salah satu sektor yang akan ditambahkan adalah sektor manufaktur. Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri menilai kewajiban ini perlu dibatasi pada manufaktur hasil olahan sumber daya alam. Sektor manufaktur seperti elektronik, pakaian, alas kaki menjadi beberapa sektor yang perlu dikecualikan. Sektor manufaktur juga dinilai berbeda dengan sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang lebih dulu diwajibkan untuk menempatkan DHE-nya di Indonesia. Karena industri manufaktur membutuhkan impor peralatan dan material, sehingga devisa yang didapatkan dari ekspor umumnya akan digunakan lagi untuk impor. Sebelumnya, usai rapat terbatas pada hari Rabu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajarannya agar pertumbuhan nilai ekspor yang positif juga diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Presiden pun meminta agar peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan ataupun pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaiki. Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dan perikanan yang diwajibkan masuk di dalam negeri. Nah, ini kita akan masukkan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur. Jadi dengan demikian kita akan melakukan revisi sehingga tentu kita berharap bahwa peningkatan ekspor itu dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa. Pada akhir Desember 2022, Bank Indonesia juga menerbitkan instrumen operasi valuta asing baru untuk mendorong lebih banyak devisa hasil ekspor ditempatkan di dalam negeri. Instrumen baru itu memungkinkan perbankan untuk meneruskan simpanan devisa hasil ekspor milik eksportir ke Bank Indonesia dengan mekanisme pasar dan suku bunga yang lebih menarik. Dan ini instrumen baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah agar yang masuk ini bisa terus disimpan di dalam negeri, mendapatkan imbal hasil yang kompetitif dari yang diterima di luar negeri, dan perbankan pun diberikan insentif untuk memobilisasi ini, DHE ini, untuk juga di-pass on kepada Bank Indonesia. Kami meyakini ini akan semakin meningkatkan pasokan falas di dalam negeri dan kemudian mendukung stabilitas makroekonomi, mendukung pemulihan ekonomi nasional karena perbankan juga kemudian juga likuiditasnya akan tambah baik dan juga stabilitas nilai tukar rupiah. Upaya untuk meningkatkan cadangan devisa menurut Yose Rizal memang diperlukan. Karena selama 31 bulan beruntun, Indonesia mengalami surplus neraca dagang sekitar 50 miliar dolar Amerika, cadangan devisa justru mengalami penurunan 8 miliar. Masih banyak eksportir yang enggan menempatkan DHE-nya di sistem keuangan Indonesia. Tim Liputan Media Group Network.